Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk di tema 7 ya, setelah UTS kemarin. Nah, di tema 7 ini kita belajar tentang menyikapi perkembangan teknologi. Nah, di subtema 1, perkembangan teknologi, yang pertama kita ada pelajari adalah produksi pangan. Nah, teknologi. Nah, teknologi itu yang kita tahu berarti hal-hal atau alat-alat yang canggih ya, yang bisa membuat sesuatu, yang bisa membantu kita. Nah, itu adalah teknologi. Nah, sedangkan produksi itu adalah proses pembuatan, misalnya produksi makanan, produksi pakaian. Nah, itu namanya produksi, berarti proses membuat ya. Sedangkan pangan itu adalah makanan atau yang bisa kita konsumsi ya, yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, itu pangan ya. Jadi tapi lebih ke arah makanan. Nah, di sini terlihat ya, di sini di halaman pada pembelajaran 1 di halaman 4. Nah, di sini kita bisa mengamati berbagai jenis bahan pangan. Bahan pangan yang biasa kita konsumsi. Ada susu, ada kelapa, kecap, kacang, ada daging mentah, ada tempe, tahu, ada beras ya yang sudah dibungkus di dalam karung, ada ikan, ada jus, ada udang goreng, ada pentolan, ada sayur yang masih mentah. Nah, ini adalah pangan yang bisa kita konsumsi, tapi ada juga yang tidak perlu melewati yang namanya menggunakan teknologi pangan. Ada juga yang bisa langsung dikonsumsi, bisa dimasak di dapur kita, maksudnya seperti itu. Nah, jadi di sini dari hasil pengamatan kalian di halaman 5, dari hasil pengamatan kalian dapat kalian menyebutkan bahwa pangan merupakan hasil teknologi, menyebutkan bahan pangan yang merupakan hasil teknologi. Maksudnya yang lebih gampangnya gini, kalian bisa sebutkan pangan apa saja yang pada gambar ini yang merupakan hasil teknologi atau yang merupakan yang bisa hasil dari pabrik. Di pabrik itu kan ada teknologi canggih yang bisa membuat makanan, membungkus sampai selesai ya. Nah, itu kalian bisa kelompokkan jenis-jenis bahan makanan apa saja yang merupakan hasil dari teknologi pabrik makanan pada gambar ini ya. Nah, itu bisa kalian tulis di sini di ujung-ujungnya sini. Apa saja jenisnya. Nah, di sini di bawah sini ini ada gambar saus sambal, keripik singkong, abon sapi, apel, sirup, kedelai, ketela, telur, dan keju. Nah, pada gambar-gambar ini kalian diminta mengelompokkan yang mana hasil teknologi pangan atau hasil dari pabrik yang memiliki alat canggih untuk memproduksi pangan ya, itu namanya teknologi produksi. Nah, di pabrik yang mana hasil pabrik dan yang mana yang bukan. Nah, itu bisa kalian tuliskan di halaman berikutnya, di halaman 6. Nah, untuk halaman ini yang membaca teks tentang industri tempe rumahan di bawah ini, di situ dijelaskan ya bahwa Melanie dan Ahmad pergi ke rumah temannya. Mereka ingin melihat bagaimana cara pembuatan tempe. Di sini dijelaskan bahwa proses pembuatan tempe itu dimulai dari bahannya adalah kacang kedelainya. Jadi kacang kedelainya diproses dan diberi ragi. Jadi intinya dalam pembuatan tempe itu diberi ragi ya, ragi sehingga kedelai itu bisa berubah menjadi tempe yang kalian makan. Nah, itu bisa kalian lebih jelasnya bisa kalian baca ini sendiri dulu. Lalu nah ini pada gambarnya nih ada kacang kedelainya dicuci bersih dulu, baru nanti dikasih ragi dan dibungkus dengan daun pisang seperti tempe pada umumnya yang kalian lihat ya. Nah, ini namanya produksi tempe. Ini merupakan salah satu produksi pangan ya, dengan teknologi juga. Tapi karena teknologi itu ada dua, teknologi yang modern dan tradisional. Nah, ini salah satu contoh teknologi produksi pangan tradisional. Kalau modern yang sudah di pabrik besar dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Nah, berdasarkan apa yang kalian baca di sini di halaman 6, nah itu bisa kalian tulis di halaman 7. Nah, pada titik nomor 1 sampai nomor 5 apa yang kalian temukan yang merasa penting bisa kalian tulis di halaman 7 ini ya. Oke. Nah,
Lalu kita tahu kalau bentuk tempe itu ada yang bentuknya kotak, kan kotak lah, atau persegi bahasanya di dalam matematika. Nah itu berkaitan dengan bentuk-bentuk bangun datar. Nah seperti pada halaman ini, halaman 8. Ini ada gambar persegi. Ini persegi panjang, ini segi 3. Ini lingkaran, ini belah ketupat, ini trapesium, ini segitiga siku-siku karena di ujungnya sini ada bentuk lancip ya. Nah, ini kotak nih, siku-siku namanya, berbeda dengan segitiga yang ini. Dan ini ada bentuk layang-layang. Kalau kalian tidak ingin lupa, kalian bisa tulis namanya ya di masing-masing bentuk ini. Nah, ini kalian mengenal bentuk-bentuk bangun datar ya. Nah, di sini sama seperti materi tema 6 yang menghitung luas. Lah, luas itu berapa kotaknya, itulah luasnya. Nah, ini Ibu rasa kalian sudah paham ya. Jadi tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena ini kalian hanya mengenal bentuk-bentuk bangun datar ya. Bisa kalian gambar di buku kalian lalu kalian warnai ya untuk lebih mengenal lagi agar kalian lebih ingat lagi bentuk-bentuk bangun datar. Nanti di foto ya, setelah kalian gambar bentuk bangun datarnya diwarnai seindah mungkin, diberi nama, lalu di foto. Oke? Kirim di WA Ibu secara pribadi saja. Ya. Nah, di sini di hari ini jadi Ibu hanya menjelaskan mengenai pembelajaran 1 saja. Jadi besok insya Allah akan jelaskan pembelajaran 2. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.